Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, saya doakan semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan juga semoga selalu bahagia. Saya Hanif Lutfi insya Allah akan membahas menukil dari fatwa para ulama berkaitan dengan azan sholat ketika ditiadakan sholat jamaah karena suatu wabah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama tentang kebolehannya, yang kedua tentang redaksinya, dan juga kapan redaksi itu disebutkan atau diucapkan, dan yang ketiga apakah azannya itu sekali atau setiap masuk waktu sholat. Kita akan membahas yang pertama, yaitu boleh sholat jamaah ditiadakan sementara. Ini menjadi sesuatu yang disepakati para ulama, sebagaimana kalau dahulu karena alasan hujan, angin, dan banjir. Kita akan baca hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, hadisnya sahih. An-Nafi' an Ibnu Umar, dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar azana bis sholati fi lailatin zati bardin warihin, di suatu malam yang mana malam itu sangat dingin dan ada angin. Faqala, kemudian beliau menyebutkan, ala sallu firrihal, ala wahai para jamaah sekalian, ingatlah, sallu salatlah kalian firrihal, di rumah kalian. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasul itu ya'murul muadzina, memerintahkan muadzin idza kanat lailatun baridatun zatu matarin, ketika malam itu sangat dingin dan juga hujan, yaqulu ala sallu firrihal, salatlah kalian di rumah kalian. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim. Dari sini para ulama kontemporer memberikan sebuah kesimpulan bahwasanya di zaman itu gara-gara hujan, gara-gara angin, gara-gara dingin itu boleh salat itu tidak di masjid tapi tetap azan, tapi azannya ditambah ala sallu firrihal. Maka kalau hari ini karena ada suatu alasan yang mungkin mirip dengan hujan atau mungkin lebih parah daripada hujan, maka itu boleh azannya diganti ala sallu firrihal. Tentu sholatnya juga tidak di masjid tapi di rumah. Kemudian yang kedua, kapan diucapkan sallu firrihal, atau mungkin nanti ada riwayat lain fi buyutikum. Maka para ulama menyebutkan bisa di tengah azan dan juga setelah azan. Maksudnya di dalam azannya itu boleh, atau setelah azan itu juga boleh. Sebagaimana pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um jilid 1 nomor 108 atau halaman 108. Beliau menyebutkan ala sallu firrihal, hadis ala sallu firrihal, qala Syafi'i. Imam Syafi'i berkata, wa uhibbu, dan saya suka, lil imami ayya'muru bihadza, kepada imam itu menyuruh untuk muazzinnya mengucapkan ala sallu firrihali idza faragha al muazzinu min azanihi, ketika muazzin selesai azannya. Ini Imam Asy-Syafi'i suka kalau ala sallu firrihal itu bukan ketika di dalam azan tapi setelah selesai azan. Wa in qalahu fi adanihi, kalau diucapkan ketika azan, fala ba'sa alaihi, maka tidak apa-apa. Berarti boleh diucapkan di dalam azan, tetapi Imam Asy-Syafi'i menyukai setelah azan malahan. Wa idza takallama bima yushbihu hadza, ketika muadzin itu berbicara yang mirip dengan ini, khalfal adzani, setelah azan, min manafi'in nasi, dari apa yang menjadi manfaat-manfaat manusia, fala ba'sa, maka tidak apa-apa. Ini kita bisa ambil kesimpulan begini. Kalau setelah azan kok ternyata para jamaah itu enggak ngeh, atau misalnya enggak paham apa itu ala sallu firrihal, atau sholatlah kalian di rumah kalian dengan bahasa Arab, maka setelah azan pun itu boleh
diucapkan juga dengan bahasa kita, bahasa Indonesia. Misalnya, jamaah sekalian, hari ini kita tidak mengadakan sholat jamaah, silahkan jamaahnya di rumah. Itu oleh Imam Asy-Syafi'i juga tidak mengapa, karena memang itu bukan azan tapi setelah azan. Itu juga lebih bagus. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu juga nggak paham bahasa Arabnya, terus maknanya apa, taunya ada azan Allahu Akbar ya berarti ke masjid, padahal redaksinya diganti. Makanya kita bisa ambil kesimpulan dari yang kedua dari pernyataan Imam Syafi'i bahwasanya yang beliau pilih adalah diucapkannya ala sallu firihal, sholalah kalian di rumah itu setelah azan, meskipun tidak apa-apa ketika diucapkannya di dalam azan itu. Terus apa yang melandasi dari pernyataan Imam Syafi'i ini? Ternyata hadisnya memang ada dua. Hadis yang pertama diucapkan setelah azan. Ini yang melandasi dari pendapat dari Imam Syafi'i. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. An-Nafi' qala, dari Nafi' beliau berkata, adzan Ibnu Umar fi lailatin baradatin bidujnan tsumma qala sallu fi rihalikum. Jadi redaksinya ala sallu fi rihal atau sallu fi rihalikum. Fa akhbarana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru mu'adzinan yu'adzin. Kemudian Ibnu Umar mengabarkan kepada kita, dulu Rasul juga memerintahkan muadzin tsumma yaqulu ala asrihi. Kemudian beliau berkata setelahnya, ala sallu fir rihal, sholalah kalian di rumah, fil lailatil baridati, di dalam malam yang dingin, au al-matirah fis safar, atau ketika hujan ketika musafir. Maka Ibnu Hajar al-Asqalani ketika mengomentari hadis Sahih Bukhari ini dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menyebutkan qauluhu tsumma yaqulu ala atharihi au ala asrihi. Ini ucapan yaqulu ala athari ala asrihi sharihun, menjadi bukti yang jelas fi annal qaulal mazkura, sesungguhnya ucapan yang tadi ala sallu firhal kana ba'da farahil azani, ini dilakukan setelah selesainya azan. Perkataan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari juz 2 halaman 113. Maka yang pertama ini yang disukai oleh Imam Asy-Syafi'i, diucapkannya ala sallu firhal setelah azan. Meskipun dalam riwayat lain juga sahih juga Imam Bukhari, tapi hadisnya dari Abdullah bin Abbas. Dan juga Imam Muslim, annahu qala li mu'adzinihi fi yaumin matirin, beliau berkata kepada muadzinnya di hari yang hujan, idza qulta, ketika kalian mengucapkan, hai muadzin, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ini ketika azan, fala taqul, kalian jangan ucapkan hayya 'alas shalah, kul sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian. Berarti redaksi hayya 'alas shalah diganti sallu fi buyutikum, salatlah kalian di rumah kalian. Qala faka'anna nasas istangkaru zaka, beliau berkata ini orang itu pada ingkar, pada aneh gitu. Faqala, beliau berkata ata'jabuna min dza, kalian heran dari ini, qad fa'ala zaman huwa khairun minni, kata Ibnu Abbas, telah melakukan hal ini orang yang lebih baik daripada saya. Siapa? Ya sebenarnya itu adalah Rasulullah. Innal jumu'ata azmatun, sesungguhnya Jumat itu azmah, sesuatu yang harus. Wa inni karitu an uhrijakum fatamshu fitini wa tahdi, tetapi saya nggak begitu suka kalian itu repot sehingga kalian itu jalan ke Jumatan itu dengan keadaan yang penuh dengan atin, penuh dengan keadaan dengan lumpur, wadahdi, dan juga kotoran. Maksudnya ini ketika Jumat saja yang azmah itu ditunda ketika ada hujan atau tidak dilakukan ketika ada hujan, maka hari ini ketika ada virus yang sangat menyebarnya sungguh luas, maka para ulama juga mengatakan tak masalah. Kemudian yang selanjutnya, ini yang terakhir, yaitu azan setiap waktu sholat atau sekali saja. Maka kalau kita perhatikan memang di zaman itu azannya ketika hujan. Berarti kalau hujan azan kan gitu ya. Berarti uzurnya itu kan nggak lama ya. Berarti ketika azan saja, ketika hujan saja. Nah kalau hari ini uzurnya lama gimana? Bisa jadi diadakan sholat itu 2 minggu misalnya. Maka lebih baik dilakukan azan itu setiap sholat meski tak dilakukan jamaah. Kenapa? Ya kalau kita perhatikan ya semoga biar tiap hari itu ada lantunan zikir yang dikumandangkan meskipun tidak ada sholat. Sebagaimana dari Hay'ah Kibarul Ulama dari Al-Azhar Syarif,
Mereka menyebutkan begini, wa tuzakirul hay'atuhuna bisalasati umur. Jadi Hay'ah Kibarul Ulama atau perkumpulan ulama-ulama besar dari Al-Azhar itu, Syekh Ahmad At-Thayyib yang salah satu ketuanya itu menyebutkan al-awwal, yang pertama wujubu raf'il adzan. Di Mesir ini hari ini memang tidak ada jamaah, tapi mereka diwajibkan tetap mengumandangkan adzan likulli sholatin bil masajid, setiap sholat di masjid, fi halati iqafil jum'ah wal jamaat, meskipun Jumat kemudian jamaah sholat juga sedang off. Wa yajuzu ayyuna diyal muadzin ma'a kulli adzan sallu fi buyutikum, dan juga muadzinnya bilang sallu fi buyutikum. Artinya apa? Artinya meskipun tidak dilakukan jamaah, tidak dilakukan Jumatan misalnya, dan uzurnya itu terus menerus, maka setiap sholat hendaknya bagusnya tetap dikumandangkan azan meskipun tidak diadakan jamaah setelahnya. Itulah 3 hal berkaitan dengan azan di waktu wabah. Semoga bermanfaat. Jadi kalau ada pertanyaan silahkan sampaikan di kolom komentar atau email ke link berikut, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Saya Hanif Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.